Tema kita hari ini belajar untuk memegang kuat janji Tuhan. Saya ulangi, tema kita saat ini belajar untuk bisa memegang kuat janji-janji Bapa kita di surga. Secara khusus saya sapa semua warga binaan, dimanapun saudara berada, dalam situasi yang enak dan tidak enak sekalipun, pegang tetap janji Tuhan. Dan semua kita yang di luar dari warga binaan, tetap juga pegang janji kuat Tuhan kita. Saudara, apa pentingnya? Oh, Brian, Pardede, terima kasih. Ya, Papi, kamu hadir. Ini salah satu peserta kita yang paling muda, Brian Pardede. Umur berapa ya? 8 atau 9 sekarang Brian, Papi lupa. Ya, ini peserta yang paling muda, selalu hadir kalau saya mengajar. Puji Tuhan. Nah, apa pentingnya dalam hidup kita ini memegang janji Tuhan? Ya, saya ulangi lagi. Apa pentingnya dalam hidup kita ini kita memegang, ya, kita memegang janji Tuhan? Oh, penting sekali. Sebentar, saya akan bacakan firman Tuhan. Kita buka Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ya, hidup kita ini seperti kapal yang sedang ada di tengah lautan dunia ini. Dan sebagaimana kita tahu, lautan dunia ini sekarang sedang bergelora dengan badai yang sangat besar. Apalagi selama COVID-19 ini. Aduh saudara, tiap hari berita-berita itu. Tadi kira-kira setengah jam sebelum kita mulai Zoom ini, ada seorang anak saya bicara kepada saya. Aduh Pak, 2 minggu lebih ini saya tenang sekali. Terus saya tanya, apa sebelumnya kamu tidak tenang? Betul. Saya tanya, kenapa kamu bisa tenang betul-betul selama 2 minggu lebih ini? Jawabannya membuat saya tertawa. Karena saya tidak mau mendengarkan semua berita tentang COVID. Wah, itu luar biasa. Betul. Jadi kalau kita tidak memperhatikan badai yang sedang bergelora di lautan dunia ini, maka hidup ini pasti tenang. Puji Tuhan. Saudara, walaupun lagi sekali kita tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati ya menghadapi COVID ini. Tapi jangan biarkan kita tergoyahkan. Oh, ada komen di Instagram saya. Jangan main TikTok aja. Mari kita dengar firman Tuhan. Setuju? Wih, TikTok itu belenggu saudara, belenggu. Belum lama saya mendengar kabar juga. Saya nggak kenal. Ya, tapi ada teman saya, saudara saya yang kenal keluarga ini. Seorang anak muda umur 13 tahun. Memang dalam keadaan goncang, jiwanya kosong. Karena ayah ibunya cerai. Nggak tahu dia punya ide bagaimana. Dia pengen main TikTok. Ya, dan temannya diminta untuk pegang HP-nya. Nah, celakanya dia main TikTok di pinggir jalan tol. Nggak tahu idenya apa. Tiba-tiba dia kesambar mobil. Meninggal di tempat. Maka itu ayo dalam hidup ini saudara. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh apa saja. Sebentar saya akan carikan. Ibrani pasal yang ke-6. Ya. Ibrani pasal yang ke-6. Sebentar. Saya akan baca mulai ayat yang tadi ayatnya ini hilang. Ya. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 dan 20. Ya, Ibrani 6 ayat 9 dan 20. Saya baca mulai dari belakang. Ibrani 6. Ya, 19-an. 19 dan 20. Maaf. Ya, 19 dan 20. Pengharapan itu, nah, pegang janji
Ya, saya belum bicara dulu tentang janji Tuhan kita. Semua janji. Saya percaya semua kita dalam hidup ini pasti pernah dapat janji. Pasti itu. Nah, ternyata semua janji yang kita pernah terima dari siapapun juga, apalagi dari seorang yang kita sangat kenal. Saudara, semua janji yang kita terima itu menimbulkan pengharapan. Saya ulangi lagi, semua janji yang kita terima itu menimbulkan pengharapan. Betul ya? Nah, menurut Ibrani 6 ini pengharapan itu adalah sau, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. AYT. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai. PS, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang mahasuci di rumah Yahweh di surga. TSI, biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya, puji Tuhan. Saya ulangi, kalimat ini bagus. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Yahweh di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung, ya, sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya di sana, di dalam doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Wah, ini luar biasa. Saudara, saya uraikan sedikit ya tentang jangkar, ya, tentang sau. Nah, ini hebat sekali. Kalau kita bisa memegang janji Tuhan, itu ternyata kita ini seperti punya jangkar, punya sau. Nah, ini bayangan dikit. Kalau toh ada di antara saudara nggak pernah naik kapal, pasti bisa membayangkan. Karena sering dimuat di cerita-cerita, sering ada di film-film. Nah, salah satu, saya ini termasuk sering juga naik kapal. Ya, perjalanan ke Papua berapa kali saya naik kapal. Ya, karena bawa barang banyak juga. Saudara, salah satu alat kapal yang tidak boleh ada, yang tidak boleh tidak ada, yaitu jangkar. Sekuat apa kapal itu, sekokoh apa, sekekar apa kapal itu, sehebat apa seorang nakoda, sehebat apa alat-alat navigasi di kapal itu. Tidak ada nakoda, yang bodoh ketika semua peralatan kapal hebat, navigasi canggih, tapi tidak akan ada nakoda berani berangkat melayarkan kapal itu kalau nggak ada jangkarnya. Ngerti ya? Itu nggak mungkin. Tidak ada nakoda bodoh. Nah, jangkar itu penting. Yang utama tugas jangkar itu adalah ketika ada badai sebesar apa dan kapal itu berlabuh di pelabuhan, enggak cukup hanya tali yang mengikat kapal itu, walaupun talinya segede apa diameternya, tidak akan bisa tanpa jangkar.
Maka itu ayat 19 tadi kita sudah baca. Pengharapan itu seperti jangkar. Dan itulah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Maka itu tema kita hari ini. Ayo kita belajar pegang kuat janji Tuhan kita. Nah, janji Tuhan kita itu seperti jangkar, saudara. Yang kuat. Maka itu di tengah badai sebesar ini. Karena badai COVID-19 ini. Aduh, ngeri sekali. Ya, belum selesai varian apa. Muncul varian Delta. Nggak tahu nanti varian apa. Maka itu di beberapa sosial media ada tulisan-tulisan bagus. Silakan keluar varian-varian dari Alpha, Beta, Delta. Nanti apalagi. Kita tunggu sampai varian Omega. Yaitu dalam abjad Yunani. Dari Alpha, abjad pertama sampai Omega. Itu abjad yang terakhir. Nah, puji Tuhan dari semua tulisan itu. Saya nggak tahu siapa yang nulis itu. Gak apa-apa. Kita tunggu biar sekalian jadi sampai virus varian Omega. Berarti selesai. Karena Tuhan Yesus kita adalah Alfa dan Omega. Keren betul yang nulis seperti itu. Maka itu saudara kita nggak perlu takut. Karena kita punya pengharapan. Kita punya janji Tuhan. Nah, oke, ini dari Manado, Senta. Jangkar itu akan menahan kapal ketika berlabuh. Kapal akan aman ketika jangkar terpasang di tempatnya. Betul. Ini luar biasa. Maka itu saudara memegang janji Tuhan. Itu mutlak dalam hidup kita. Karena yang kita pegang adalah Dia yang berjanji tidak pernah bohong. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ke tempat yang telah dimasuki Yesus sebagai pembuka jalan bagi kita untuk menjadi imam besar untuk selama-lamanya sesuai dengan peraturan Melkisedek. Ya. PIS, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita. Ya, perhatikan, sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita. Dan sudah masuk ke sana. Menjadi imam agung kita. Enggak untuk setahun, 10 tahun, 30 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Seperti Imam Melkisedek. Nah, saya akan uraikan akan kebenaran ini supaya semua kita tidak meragukan bagaimana janji dari Bapa kita di surga. Ini serius. Supaya kebenaran ini memerdekakan kita dari semua ketakutan-ketakutan kita dengan berita-berita yang ngeri seperti ini. Maka itu kalau saudara dan saya betul-betul bisa memegang janji Bapa kita, maka kita akan aman, kita akan kokoh. Badai silakan besar, Tuhan tetap menjamin keselamatan kita karena Dia imam besar kita. Oke, saya akan baca terjemahan versi AMD. Yesus sudah masuk ke balik tirai bait Tuhan untuk mewakili kita karena ia memang telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya sesuai peraturan Melkisedek. ILT. Ke tempat Yesua masuk sebagai perintis bagi kita ketika menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Oke, FAYH Filipus. Ya, FAYH. Nah, tempat Kristus telah masuk mendahului kita untuk bersyafaat bagi kita sebagai imam besar dengan kemuliaan dan tingkat Melkisedek. Saudara, dari semua terjemahan kita menemukan ada kata selama-lamanya, selama-lamanya.
di ayat 19 tadi. Dari semua terjemahan kita menemukan sebuah istilah, Tuhan Yesus kita, imam besar agung kita, sudah mendahului kita masuk ke tempat Maha Kudus itu, di mana Tuhan hadir. Saudara, kiranya kalimat atau bahasa yang saya pakai itu membuat saudara makin ngerti dan makin percaya kalau imam besar yang kita punya itulah Yesus Kristus yang telah masuk di tempat Maha Kudus, di balik tabir, di balik tirai itu. Oke, sedikit saya terangkan supaya saudara yang sedang belajar ini bisa mengerti. Di dalam rumah ibadah yang Musa bangun itu ada 3 ruangan. Ya, nanti baca di kitab Keluaran. Ya, saudara warga binaan, saudara punya banyak waktu selama menunggu waktu saudara bebas. Nah, baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Karena terus terang loh, kami yang di luar warga binaan ini iri loh kepada saudara. Karena saudara punya lebih banyak waktu untuk diam bersama Tuhan membaca Alkitab. Kami ini seringkali sok sibuk. Kadang-kadang gak ada kesibukan apa-apa. Tapi menyibukkan diri sendiri. Maafkan. Nah, gunakan waktu. Dalam seluruh kitab Keluaran, Yahweh Tuhan memerintahkan Musa dengan rinci, dengan detail membangun kemah suci, tempat ibadah. Dan itu ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama disebut halaman, tidak ada penutup, terbuka. Ada 2 alat sembahyang di situ, ya, mezbah bakaran, ya, dan kolam pembasuhan. Itu halaman. Lepas dari halaman ada ruang kedua, letaknya satu tenda dengan ruang ketiga. Ruang kedua ini namanya ruang kudus, ya, ruang suci. Nah, itu isinya ada 3 benda. Ya, ada meja tempat susunan 2 tumpuk roti 6 melambangkan suku Israel. Lalu di sampingnya ada mezbah untuk lampu. Itu 7 kaki dia. Nah, di belakangnya dari 2 alat itu ada mezbah dupa dari emas. Nah, di situ semua imam-imam bertugas. Nah, di belakang mezbah dupa dari emas murni ada tirai. Nah, tirainya terdiri dari 4 lapis. Nah, tirai inilah satu-satunya benda yang terrobek waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di salib. Masih ingat ya? Maka terbelalah tirai bait suci itu dari bawah sampai ke atas. 4 lapis kain yang cukup tebal bisa robek sendiri dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dari Brisbane anak saya juga hadir. Nah, di balik tirai atau tabir atau horden itu ada 1 benda saja. Namanya tabut perjanjian. Itu disebut ruang Maha Kudus. Nah, saudara, di ruangan Maha Kudus itu hanya boleh terbuka sekali setahun. Namanya di hari raya Grafirat atau Yom Kippur. Nah, yang boleh masuk hanya 1 orang yang kedudukan posisinya imam besar. Tidak boleh ada orang lain yang boleh masuk. Nah, sekarang punya gambaran ya? Ada 3 ruangan. Kira-kira Filipus atau Ricky bisa nggak menayangkan gambar kemah tabernakel Musa? Kalau ada tolong ditayangkan supaya yang belum tahu bisa punya gambaran. Saya tunggu ya. Saya nggak tahu siapa yang bisa nayangkan. Nah, sekarang saudara punya gambaran bukan? Ada halaman 3 benda. Ada ruang kudus 3 benda. Lalu ruang Maha Kudus cuma 1 benda. Tabut perjanjian. Nah, di zaman perjanjian lama, itu luar biasa, ngeri
kalau ada orang yang gak benar masuk ruang Maha Kudus, langsung mati. Nah, di tempat itulah tempat yang paling aman dalam hidup kita, di mana si jahat tidak berani masuk. Jangan lagi si jahat, dosa kecil aja yang dimiliki oleh seorang imam, kalau nggak dibereskan, mati imam itu di sana. Nah, saudara, menurut Ibrani 6 yang kita sudah baca 2 ayat tadi, ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus itu jadi perintis. Sudah duluan masuk. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, sebentar. Yang di Facebook dan yang di Instagram saya akan tunjukkan. Ini Dena. Ya, Dena ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Ya, jadi ini halaman. Ada mesbah bakaran, lalu kolam pembasuhan. Nah, ini terbuka tempatnya. Nah, ini ruangan kudus. Ya, ini ruangan kudus. Ini meja ada 2 tumpuk roti, 1 tumpuk isinya 6. Ada 2 tumpuk 12. Nah, ini kaki dia namanya. Lampu di bait suci. Ada 7. 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, dan 1 yang di tengah. Nah, ini mesbah dupa dari emas. Nah, ini ada tirai. Nah, ini yang 4 lembar tirai yang cukup besar. Nah, itu dibuat dari kulit kulit ikan lumba-lumba. Baru ini tabut suci. Nah, ini namanya ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus. Dan ini halaman. Oke, terima kasih Filipus, kita punya gambaran. Baik, kita kembali lagi sekarang. Oke, saya kembalikan posisi Facebook dan Instagram saya. Puji Tuhan, teknologi luar biasa sehingga kita punya gambaran sekarang. Baik. Oke, saya buka lagi video saya. Ya. Nah, saudara, di ruang Maha Kudus itu satu-satunya tempat Tuhan itu hadir. Nah, kalau hari ini kita belajar memegang janji Tuhan, saya ulangi, kalau hari ini kita belajar temanya memegang janji Tuhan, berarti saudara dan saya itu diajak masuk, dibawa masuk oleh perintis iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mendahului kita sampai ke sana. Maka itu saudara, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, hanya satu peristiwa yang terjadi, yaitu tirai itu terbelah. Nah, sejak hari itu, siapa saja yang ingin jumpa Yahweh Tuhan, tidak perlu melakukan semua syarat hukum Taurat. Tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus Tuhan sudah mendahului kita. Puji Tuhan untuk itu. Nggak bisa bayangkan kalau kita hidup di masa perjanjian lama yang urusannya jadi ribet. Sangat ribet. Oke ya? Nah, sekarang kita punya pengertian. Betapa pentingnya saudara dan saya memegang janji Tuhan. Karena kita kan punya pengharapan. Oke. Saya beri ilustrasi ini. Saya percaya semua kita pernah tahu. Satu-satunya kelompok manusia yang paling pandai memegang janji adalah anak-anak. Saudara perhatikan, semua kita pernah jadi anak-anak. Apa yang ayah ibu kita janjikan kepada kita, walaupun cuma sepotong kalimat, anak-anak, siapa yang naik kelas dapat hadiah ini. Anak-anak, minggu depan kita akan jalan-jalan kemana begitu. Saudara, begitu anak-anak mendengar orang tuanya
mengucapkan sebuah janji. Dipegang kuat gak oleh anak itu? Nah, yang saya kagum, ayo kita belajar, ingat kembali masa kanak-kanak kita. Yang saya kagum, ketika semua anak mendengar janji dari ibu dan ayahnya atau ayah dan ibunya, anak-anak itu gak mikir ayahnya itu bisa melakukan atau tidak. Ini konsep yang penting yang saya pegang sampai hari ini terhadap janji-janji Papa di surga. Saya ulangi, saudara. Setiap anak yang mendengar janji ayah atau ibunya, mereka itu gak pernah mikir bagaimana nanti ayah ibunya akan memenuhi janji itu. Mereka gak pernah mikir. Saya harap kalimat saya ini menyadarkan semua kita. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Setiap kali saya mendengar, baik lewat Alkitab yang saya baca, ataupun lewat suara Roh Kudus yang saya dengar, lewat hati saya atau pikiran saya bersikap seperti anak-anak yang saya pegang janji itu. Dan saya tidak perlu tahu. Kalau saya pakai kalimat lain, saya nggak mau tahu. Tuhan saya bagaimana cara mengerjakan. Itu bukan urusan saya. Seperti waktu semua kita masih anak-anak. Ketika kita dengar ayah ibu kita menjanjikan anak-anak begini, anak-anak begitu. Sikap kita yang pertama, hore, senang sekali. Saudara, sikap itu yang kita perlukan di hari-hari yang begitu menakutkan ini. Selalu percaya dan pegang janji Bapa kita. Apa yang tertulis itu benar dan adalah kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita tidak pernah ragu-ragu lagi dalam menantikan janji-janji Papa kita. Saya harap saudara gak akan lupa konsep anak-anak yang menerima janjinya. Ini dia hebat sekali. Oh, ada komen ini. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus ajaib sekali. Dia adakan teknologi sehingga kita bisa belajar ratusan orang dari berbagai tempat. Luar biasa, amin. Puji Tuhan, dari Manokwari hadir. Betul ya Dilan? Waktu kita masih kecil, ketika papa kita berjanji, mama kita berjanji, kita nggak perlu tanya, gimana ya ma, bisa nggak? Bukan urusan kita. Anak-anak hanya percaya saja. Dan papa pasti menggenapi janji itu. Inilah Tuhan kita. Oke, maka itu jangan ragu-ragu lagi. Nah, sebelum saya kembali lagi nanti ke Ibrani 6, mari kita buka Kitab Bilangan 23 ayat 19. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Saya pakai kalimat mudah-mudahan setelah saudara dan saya semuanya membaca ayat ini, maka kita tidak ragu-ragu lagi menantikan janji Papa kita. Bilangan 23 ayat 19. Ya. Filipus. Bentar ya. Yang di Zoom belum keluar. Oh. Oke, saya baca lewat Alkitab saya. Tuhan bukanlah manusia. Keren. Saudara percaya? Papa kita itu Tuhan dan dia bukan manusia. Terus. Sehingga ia berdusta. Nggak mungkin Tuhan kita berdusta. Yang berikut. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Ya, artinya begini loh. Saya percaya ayah kita, ibu kita pernah ingkar janji. Nah, yang saya kagum. Mari kita kembali kepada anak-anak.
Anak-anak itu kalau terima janji dari orang tuanya, itu janji dipegang mati, saudara. Betul tidak? Tidak ada rasa ragu. Walaupun anak-anak itu nggak tahu bagaimana cara papa mamanya melaksanakan janji itu. Anak-anak nggak perlu tahu. Tapi mereka percaya dan dipegang mati. Nah, manusia bisa berjanji, tidak menepati. Lalu yang paling menyakitkan hati kita, kalau manusia itu berkata, aduh, aku ini cuma guyonan loh sebenarnya. Aduh, rasanya kalau kita dengar janji nggak ditepati, bilang cuma gurauan. Nah, buat anak-anak, kalau sampai orang tuanya ditagih, mana pak, mana janji itu? Aduh maaf, papa cuma iseng kok. Itu anak sakitnya luar biasa. Nah, inilah papa kita. Ya. Terima kasih, Filipus sudah keluar ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Terjemahan yang lain. Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak akan berbohong. Tuhan bukan anak manusia. Dia tidak akan menyesal jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. BIS, Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Ampuni kami Tuhan, kami manusia suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Ini Bapa kita. Hebat bukan? Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, sekarang masalahnya. Seberapa besar saudara dan saya menaruh pengharapan itu kepada dia? Saya tanya kepada semua saudara. Masalahnya ada pada kita. Seberapa besar kita bisa mempercayai janji Tuhan kita. Apalagi setelah kita tahu siapa Papa kita. Menurut Bilangan 23 ayat 19. Dia gak pernah nyesal atas apa yang diucapkan. Dia gak pernah bohong, gak pernah dusta kepada kita. Terima kasih Papa. Kami dikenalkan pada satu pribadi yang sehebat Papa kita di surga. Tidak pernah dia tidak menepati. Berapa puluh tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Namanya Bapak Ayub Sugondo. Dia sudah lama meninggal. Satu hari Pak Ayub ini sharing kepada kami semua. Dan kami dibuat kaget. Ternyata saudara-saudara, saya menemukan satu hal yang Tuhan gak bisa buat. Kami semua berkata, wah ini sesat ini. Masa Tuhan ada yang gak bisa dibuat satu saja? Kami semuanya protes. Rame, gak mungkin. Nah, saudara, ketika Pak Ayub mendengar kami ribut, dia diam saja. Akhirnya, oke, sudah selesai. Masih ada yang mau berargumentasi? Oh, saya baca ini. Yang FAYH. Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Pernahkah ia berjanji dan tidak menepatinya? Oh Tuhan, terima kasih. Gak mungkin kalau Tuhan berjanji pasti menepatinya. Nah, setelah semua kami selesai menyatakan tidak mungkin dan tidak percaya kepada Pak Ayub, kalau Tuhan ada satu yang dia nggak bisa lakukan. Akhirnya kami diam. Sudah, betul semua kalian yakin, percaya Tuhan bisa buat apa saja? Ya kami tetap bilang, pasti. Kami nggak ragu-ragu. Tuhan pasti bisa buat semua. Saudara, setelah dia tahu kami diam, baru hamba Tuhan Pak Ayub Sugondo ini ngomong. Saya menemukan satu hal
yang dia tidak akan pernah bisa buat. Wih, dengan tegas dia meyakinkan. Kami jadi ingin tahu apa itu. Maka itu saya percaya pernyataan Pak Ayub Sukondo sampai hari ini. Dia nyatakan itu tahun 80-an yang lalu. Begini dia katakan. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak pernah bisa lakukan ialah dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia tidak bisa melawan firman-Nya sendiri. Artinya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu menarik balik firman-Nya atau dia ingkar janji. Tidak mungkin. Saudara, ketika Pak Ayub Sukondo menjelaskan itu, saya ingat di ruangan itu hampir semua kami diam sejenak, terpaku, terkunci mulut kami. Karena kami baru sadar betul hanya satu yang Tuhan tidak bisa buat, yaitu dia mengingkari firman-Nya. Begitu kami tenang sejenak tanpa dikomando, lalu sebagian besar kami di ruangan itu berdiri, berteriak, haleluya. Wih, saya masih ingat suasana hari itu, saudara. Betul. Maka itu ayo mulai hari ini, saudara, kita pegang janji Tuhan dengan kuat sekali. Amin ya. Jangan ragu-ragu. Apa kita itu janjinya iya dan amin. Nah, tinggal tunggu waktu. Jangan kita pernah ingin cepat-cepat menantikan janji itu, biar waktu Tuhan sendiri yang menepatinya. Di Alkitab ada banyak contoh. Ya, ada banyak contoh. Janji Tuhan ada yang 70 tahun baru terjadi. Untuk Israel bebas dari Mesir itu perlu waktu 400 tahun. Gak usah takut. Aduh, kok lama sekali janji itu. Gak usah takut. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang janji Bapa kita itu. Karena dengan memegang janji itu dan kita tahu kepada Dia yang gak pernah bohong, gak pernah dusta. Mungkin ada di antara kita yang bertanya gini, ya tapi saya pernah loh terima nubuatan, tapi kok gak terjadi. Nah, itu salah. Karunia roh termasuk karunia nubuat, maaf ya, itu enggak tertulis. Yang Tuhan janjikan itu yang tertulis. Saudara, nubuat-nubuat kita enggak boleh percaya. Juga ada orang pernah berkata, saya itu 14 kali mimpi yang sama. Tapi kenapa enggak terjadi? Katanya Tuhan pun bisa bicara lewat mimpi. Nah, rekan-rekan saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk mengenal firman yang tertulis. Lagi sekali, belajar untuk mengenal firman yang tertulis lebih dulu. Baru kita mulai terlatih untuk mendengar firman yang rema. Ya, tapi untuk nubuat jangan terlalu atau dipercaya 100%. Begini ya, kalau saudara mendengar ada orang bernubuat, rileks saja. Enggak usah dipegang, karena itu bukan firman, yang enggak tertulis. Tunggu saja waktunya. Kalau nubuat itu dari Tuhan, itu pasti terjadi. Enggak usah kita diam saja menunggu. Nah ini, anak saya dari Lampung, banyak gereja korban nubuatan. Betul. Amin. Ini dari Manokwari. Termasuk tetap setia dan menjaga kekudusan hidup dalam menanti janji Papa Yesus mengenai pasangan hidup dari Tuhan. Betul. Jadi tunggu. Enggak usah pakai mimpi, enggak usah pakai nubuatan. Tunggu saja.
mentaati firman Tuhan. Ya. Jadi ingat saya berapa kali ngajar, jodoh tidak boleh dipilih pakai mata. Awas itu. Jodoh dipilih pakai hati. Jadi bukan karena melihat seseorang lalu tertarik, bukan. Harus pakai hati. Ya. Jadi ini yang Tuhan perlu dari kita. Tindakan kita untuk memegang itu. Bagian terakhir, sebelum nanti Pastor Ramon akan meneruskan sharing saya. Kembali ke Ibrani pasal 6. Saudara, ada janji yang luar biasa ya dalam Ibrani pasal yang ke-6. Bapak, kami mau bertobat hari ini untuk mempercayai dan kami berani pegang janji Bapak kami dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat 13 mulai. Ya, agak panjang dikit pembacaan. Ibrani 6 mulai ayat 13. Mulai 13 Filipus. Ya. Lihat ayat ini. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memiliki kami. Tuhan membawa kami dalam kemenangan. Ada yang komen. Saya setuju. Dulu gereja sering didatangi pastor dari luar negeri. Jemaat heboh mau dengar nubuatannya saja. Nah, ini yang salah. Nanti lama-lama bisa jadi dukun Kristen loh. Maaf. Oke ya, ayat 13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Loh, kenapa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, ini ibaratnya begini. Notaris. Di semua negara di dunia pasti ada notaris. Artinya orang yang disumpah oleh negara untuk yang meneguhkan perjanjian warga negara masing-masing. Misalnya, saya dengan saudara mau buat ikat perjanjian. Entah jual beli, entah bisnis atau apa saja. Nah, kita tidak boleh membuat janji sendiri tanpa ada orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, itu namanya notaris. Tapi kalau kita nggak mau pakai notaris, cukup pakai meterai. Karena di selembar kertas kecil loh ya. Meterai itu kan cuma kecil. Itu ada kuasa negara, ada otoritas. Meterai itu luar biasa. Nah, karena papa kita nggak ada yang lebih tinggi dari dia, maka waktu dia memberi janji kepada nenek moyang iman kita Abraham, dia bersumpah demi dirinya sendiri karena nggak ada yang lain. FAYH. Misalnya janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan bersumpah demi namanya sendiri karena tiada seorang pun yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14. Katanya, nah ini janjinya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini janjinya. Saudara boleh baca nanti di Kejadian 24, 25, 26. Tapi janji ini cukup lama Abraham tunggu. Masih ingat sampai nyonya Abraham yang namanya Ibu Sarah nggak tahan menunggu janji itu. Terjadilah malapetaka sampai hari ini. Maka itu kalau janji Tuhan kita nggak sabar, hasilnya masalah yang nggak selesai sampai hari ini. Maka itu lihat Ismail, anak-anak Ismail dengan anak-anak Israel, Yakub, perang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Karena ada orang yang nggak sabar menanti janji Tuhan. Saya masih ingat waktu masih kecil, saya senang beternak. Nah, pas telur-telur ayam yang mau menetas sudah mulai meletek ya, sudah mulai pecah, bukan terbelah. Nah, saya itu coba tolong supaya cepat keluar anak ayam. Saya coba bukain kulitnya itu, ternyata malah mati anak ayam itu karena saya menolong. Maka itu jangan nolong Tuhan. Lanjut lagi Filipus ayat 14 ya, ayat 14 ya. Ayat 15 sekarang. Ini kuncinya. Kalau kita sudah pegang janji Bapa kita,
kuncinya Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi dalam memegang janji Tuhan kita hanya perlu satu, sabar saudara. Nunggu waktu Tuhan. Jangan kita menolong Tuhan, nanti akibatnya fatal. Ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Waduh, luar biasa TSI ini. Abraham adalah contoh bagi kita. Tuhan berjanji kepadanya dengan bersumpah atas dirinya sendiri. Waktu Tuhan, sebentar. Ya, saya ulang. Abraham adalah contoh bagi kita. Tuhan berjanji kepadanya dengan bersumpah atas dirinya sendiri. Waktu Tuhan berkata, aku bersumpah atas diriku sendiri. Aku sungguh-sungguh berjanji akan memberkatimu dan memberikan banyak keturunan kepadamu. Lalu sesudah Abraham menunggu dengan penuh keyakinan dan kesabaran, dia pun menerima apa yang dijanjikannya itu. Dan karena inilah dia bisa yakin akan janji Tuhan itu. Tuhan menguatkan janjinya dengan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena memang tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Jadi karena itulah dia menguatkan janjinya dengan menyebutkan dirinya sendiri. Ini loh Papa kita. Ayat 17 ayat terakhir. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan kepastian putusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saya menangis membaca ayat ini pertama kali. Kenapa? Demi kita orang-orang dablek, keras kepala dan maunya sendiri. Dengar kata ini. Demi kita orang-orang dablek, orang keras kepala, maunya sendiri. Papa di surga itu sampai sumpah dalam memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Saya ini menangis. Ngapain Tuhan pakai sumpah segala? Karena kalau toh engkau tidak pakai sumpah, engkau pun gak rugi dan engkau tetap Tuhan. Karena yang kurang ajar itu adalah kita. Tapi demi mengakhiri bantahan dari si setan itu tadi, maka Papa di surga menguatkan janji yang dia ucapkan kepada kita. Itu pakai sumpah. Ini saya kagum. Terima kasih Papa. Jadi sekarang kita percaya kalau tema hari ini kita belajar memegang kuat janji Papa di surga daripada pegang kuat yang lain-lain. Miliki iman itu, sabarlah menunggu, jangan memaksa Tuhan dan jangan menolong Tuhan. Pasti kita mengalami kemenangan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, ini luar